Di cerita sebelumnya Liu Qingcheng memerintahkan Si Tu Liang pergi dari tempat itu dan meninggalkan Ning Yuan. Dan Si Tu Liang hanya bisa menuruti perintah yang diberikan oleh Liu Qingcheng. Setelah itu terlihat Zhou Tong yang berjalan pergi sembari mengejek Ning Yuan dengan berkata, "Meskipun aku tidak bisa menghilangkanmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan jika aku memiliki kesempatan pasti aku akan menangkapmu dan menunjukkanmu ke semua orang di Sekte Chaoyun." Setelah berkata seperti itu Zhou Tong melanjutkan perjalanannya sembari tertawa dengan sangat keras. Dan kini terlihat Ning Yuan menjadi sangat murka dan tanpa berpikir lebih lama. Ning Yuan segera melesat ke arah Zhou Tong sembari menyiapkan pukulannya. Yang membuat Si Tu Liang merasa sangat terkejut dengan apa yang telah dilihatnya. Karena saat ini Ning Yuan mengarahkan serangannya tepat mengenai tubuh Zhou Tong. Dan dengan dipenuhi amarah, Si Tu Liang mengarahkan energinya untuk menyerang Ning Yuan. Lalu Liu Qingcheng segera memerintahkan Master Fu untuk menghentikan Si Tu Liang. Sehingga saat ini Master Fu langsung menghalau serangan Si Tu Liang yang mengarah kepada Ning Yuan. Dan dengan cukup kesal Si Tu Liang berkata, "Nona Liu, pemuda ini telah melukai muridku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Dan dengan sangat tegas Liu Qingcheng berkata jika dia memiliki caranya sendiri. Lalu Liu Qingcheng meminta Ning Yuan untuk memberikan penjelasan kepadanya. Kemudian Ning Yuan mulai menjelaskan dengan berkata, "Nona Liu, apa yang kau minta adalah tidak menghilangkan mereka. Jadi aku hanya menghancurkan dantiannya dan tidak menghilangkannya." Dan dengan sangat kesal Si Tu Liang menimpalinya dengan berkata, "Pandai sekali kau berbicara, karena kau telah berani melukai muridku. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja." Namun di saat bersamaan Liu Qingcheng bertanya apa kau tidak memandangku. Yang seketika itu membuat Si Tu Liang hanya terdiam karenanya. Lalu Liu Qingcheng kembali berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir jika kata-kataku tidak memiliki konsekuensi?" Sembari menahan amarahnya, Si Tu Liang memberi hormat kepada Liu Qingcheng sembari dia berkata, "Saya izin mengundurkan diri Nona." Dan di saat itu juga Si Tu Liang berlalu pergi dengan menaiki pedang terbang sembari membawa Zhou Tong bersamanya. Setelah kepergian Si Tu Liang, Liu Qingcheng memberikan sebuah token kepada Ning Yuan sembari dia berkata, "Tanggal ujian dari Akademi Daun Gugur akan dilaksanakan sebulan lagi. Dan token ini akan memungkinkanmu berpartisipasi di dalamnya. Dan dengan token ini aku juga akan lebih mudah untuk membantumu menjaga ayahmu di pavilion Lingyun yang berada di dekat Akademi Daun Gugur." Lalu Ning Yuan segera menerima token itu sembari mengucapkan terima kasih kepada Liu Qingcheng. Dan setelah itu Liu Qingcheng beserta Master Fu menaiki pedang terbang untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sebelum kepergiannya, dengan sikap yang lembut Liu Qingcheng berkata, "Aku harap kita akan dapat bertemu lagi ketika berada di dalam Akademi Daun Gugur." Dan Ning Yuan berkata jika dia akan melakukan yang terbaik. Dan setelah itu mereka berdua berlalu pergi meninggalkan Ning Yuan dan Baye yang masih berada di tempat itu. Lalu Baye berkata, "Wanita ini memiliki tubuh yang sangat bagus. Pasti dia akan melahirkan anak yang sangat menarik." Dan ketika mendengar perkataan Baye, Ning Yuan merasa cukup kesal sembari dia berkata, "Jika di masa depan kau membuat kesal orang lain, pasti semua itu karena mulutmu yang buruk." Dan Baye membalasnya dengan berkata, "Hentikan ucapanmu, beraninya kau menghina Baye seperti itu." Tanpa memperdulikan perkataan Baye, Ning Yuan mengistirahatkan tubuhnya dengan duduk di tempat itu. Lalu Baye bertanya mengapa Ning Yuan hanya terdiam. Dan Ning Yuan menjawabnya dengan berkata, "Bisakah kau memberitahuku tentang identitas aslimu?" Sembari tersenyum tipis Baye berkata, "Apakah kau akhirnya menemukan sesuatu yang menarik dari Baye? Tapi terasa tidak nyaman bagiku jika harus mengungkapkan asal-usulku kepadamu saat ini. Namun kau harus tahu tentang binatang mitos Xuanwu." Setelah mendengar perkataan Baye, Ning Yuan bertanya apakah Baye keturunan dari binatang mitos Xuanwu. Dengan sangat santai Baye berkata jika bisa dikatakan seperti itu. Karena banyak dari saudaranya berasal dari binatang mitos Xuanwu. Dan Ning Yuan hanya terdiam lalu dia bertanya apakah semua itu benar. Beberapa saat kemudian, kini beralih di sebuah kediaman keluarga bangsawan. Dan terlihat ada sebuah pertemuan yang membicarakan tentang kepala keluarga Su yaitu Su Ming. Dan putri keluarga Su yaitu Su Yu, telah menghilang dalam pertempuran. Sehingga membuat keluarga Su mengalami kerugian yang sangatlah besar. Dan untuk mengatasi masalah ini mereka harus segera memilih kepala keluarga yang baru.
Meskipun mereka kehilangan dua orang hebat, kekayaan dan leluhur dari keluarga Su masih ada. Sehingga membuat keluarga Su masih menjadi keluarga bangsawan nomor satu di kota itu. Dan jika urusan keluarga telah selesai, mereka berniat mencari Ning Yuan untuk membalaskan dendam dari kepala keluarga. Namun di saat bersamaan pintu dari ruang pertemuan itu telah dihancurkan oleh seseorang. Yang membuat seluruh anggota keluarga Su yang berada di sana cukup merasa terkejut dan bertanya-tanya siapa yang berani melakukan hal itu kepada keluarga Su. Dan kini terlihat Ning Yuan lah yang telah melakukan hal itu. Sembari berjalan memasuki ruangan, Ning Yuan berkata, "Aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk membalaskan dendam kepadaku." Dan semua orang yang berada di tempat itu merasa cukup khawatir sembari bertanya-tanya bagaimana bisa Ning Yuan berada di tempat itu. Dan dengan sorot mata yang tajam Ning Yuan berkata, "Saat itu Su Yu menghancurkan dantianku dan membuatku terhina. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya." Dan dengan sangat kesal salah satu penetua dari keluarga Su berteriak dengan berkata, "Apakah kau pikir tidak ada seorang pun yang dapat melawanku di keluarga Su?" Dan di saat itu juga Ning Yuan langsung menyerang orang itu hingga membuatnya terlempar dan berakhir dengan membentur lantai dengan sangat keras. Yang membuat semua orang yang berada di sana hanya bisa ternganga karenanya. Lalu sembari menyiapkan pukulannya Ning Yuan berkata, "Berikutnya segeralah datang kepadaku." Dan di saat itu juga salah satu dari mereka mengarahkan beberapa energi pedang untuk menyerang Ning Yuan. Namun dalam sekejap Ning Yuan menghancurkan seluruh energi pedang itu. Sekaligus melancarkan serangannya ke tubuh orang itu yang membuatnya terlempar dengan sangat keras membentur sebuah dinding. Dan dengan sorot mata yang tajam Ning Yuan berkata, "Berikutnya," namun di saat bersamaan ada suara seseorang yang berkata, "Beraninya kau melukai anggota keluarga suku, apa kau pikir aku tidak ada di sini?" Dan ternyata seseorang itu adalah leluhur dari keluarga Su. Sembari mengeluarkan auranya, leluhur keluarga Su berkata, "Sekarang aku pastikan kau tidak akan pernah bisa keluar dari kediaman keluarga Su." Lalu semua anggota keluarga Su segera berlutut di bawah kaki leluhur mereka sembari mereka meminta agar leluhurnya menghilangkan Ning Yuan yang telah berani mengacau. Sembari menatap Ning Yuan leluhur keluarga Su berkata, "Anak muda, aku rasa ini adalah hari yang sial bagimu karena telah bertemu denganku." Tanpa memperdulikan perkataan leluhur Su, Ning Yuan bergerak dengan sangat cepat hingga membuat leluhur Su merasa sangat terkejut karenanya. Dan secara tiba-tiba Ning Yuan telah berada di hadapan leluhur Su dan mengarahkan serangannya tepat mengenai tubuh leluhur Su. Hingga membuatnya terluka dengan cukup parah, dan dengan ekspresi datar Ning Yuan berkata, "Ternyata kau terlalu banyak beromong kosong," dan semua anggota keluarga Su yang melihatnya merasa sangat terkejut sembari mereka berkata, "Leluhur yang sangat kuat bagaimana bisa dia terkapar hanya dengan satu kali serangan?" Setelah menyelesaikan urusannya dengan keluarga Su, Ning Yuan berlalu pergi sembari dia berkata, "Sungguh sangat membosankan, dan untuk tujuanku selanjutnya adalah kediaman keluarga Ning." Setelah beberapa saat kemudian, terlihat Ning Yuan telah berada di kediaman keluarga Ning dengan menghancurkan gerbang di pintu masuk kediaman itu. Dan kini terlihat Patriark Ning beserta beberapa penetua lainnya telah berada di hadapan Ning Yuan sehingga membuat Ning Yuan berkata, "Kebetulan kalian semua berada di sini," dan dengan ekspresi menyesal salah satu penetua itu berkata, "Jika Ning Yuan tidak ditekan, mungkin keluarga Ning saat ini memiliki orang terpilih dan seorang jenius yang tak tertandingi." Namun semua itu sudah terlambat, dan Ning Yuan hanya terdiam ketika mendengar ucapannya. Setelah itu Patriark Ning berkata, "Saat ini leluhur keluarga Ning telah menghilang. Dan keluarga Ning tidak lagi memenuhi syarat untuk bergabung dengan 4 keluarga besar. Dan mulai hari ini penetua agung akan dilengserkan dan juga dipenjarakan di bawah tanah. Dan aku juga akan melepaskan posisiku sebagai kelapa keluarga. Apakah kau puas dengan semua ini?" ucap Patriark Ning sembari memberi hormat kepada Ning Yuan. Sembari tersenyum tipis Ning Yuan berkata jika dia senang dengan semua keputusan itu. Dan setelah itu Ning Yuan berbalik pergi untuk meninggalkan kediaman Ning. Namun di saat bersamaan putra dari Patriark Ning menghampiri Patriark Ning sembari berkata, "Tenang saja ayah, jika aku sudah sembuh dari cederaku, aku pasti akan menghilangkan sampah ini." Namun di saat bersamaan dia sangatlah terkejut karena saat ini sebuah energi pedang es telah berada di tubuhnya. Dan ternyata seseorang yang telah melakukannya adalah Ning Yuan sembari dia berkata, "Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan,
Tak terasa 3 hari telah berlalu begitu cepat sejak Ning Yuan pergi meninggalkan kediaman Ning. Dan kini Ning Yuan telah berada di suatu tempat sembari dia berkata, "Jika aku tahu Akademi Daun Gugur begitu jauh, seharusnya aku meminta Liu Qingcheng memberi kami tumpangan." Lalu Baye menimpali dengan berkata, "Ini hanyalah hal sepele. Kita tunggu saja ular senja lewat untuk menumpang dengannya." Dan Ning Yuan bertanya apakah Baye sedang mempermainkannya. Dan Baye membalasnya dengan berkata, "Apa untungnya bagiku mempermainkanmu?" Lalu Ning Yuan kembali berkata, "Kalau begitu mengapa ular senjata belum juga muncul? Padahal kita telah menunggunya dengan begitu lama." Dengan ekspresi penuh pencerahan Baye berkata, "Apakah kau mengetahui berapa jarak dari kota Hansan menuju kota Cahaya Perak tempat Akademi Daun Gugur berada?" Dan Ning Yuan berkata bahwa dia tidak mengetahuinya. Kemudian Baye mulai menjelaskan, dengan luas 30 juta mil. Wilayah Lingzhou terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Kota Hansan berada di wilayah selatan dan kota Cahaya Perak berada di wilayah utara. "Dan apakah kau mengetahui berapa luasnya wilayah utara?" Lalu Ning Yuan berkata bahwa dia tidak mengetahuinya. Dan Baye menjelaskan jika wilayah utara mencakup 15 juta mil persegi bahkan ada 15 barisan pegunungan utama. Oleh karena itu jika kau berjalan ke Akademi Daun Gugur, kau harus berjalan lebih dari setengah tahun, jadi lebih baik aku menyarankanmu untuk menunggu di sini dan menantikan ular senja. Dan di saat bersamaan ada seekor binatang yang bergerak dengan sangat cepat di hadapan Ning Yuan. Yang membuat Ning Yuan merasa cukup terkejut sembari dia berkata, "Apakah itu ular senja yang kau maksud?" Dan kini terlihat seekor ular raksasa yang memiliki sebuah sayap di punggungnya. Dan menurut Baye ular itu adalah alat wajib yang dimiliki jika ingin berpergian jauh. Setelah itu Ning Yuan melambaikan tangannya kepada ular senja itu. Sehingga seseorang yang bertugas mengendalikan ular senja itu mendekat ke arah Ning Yuan. Setelah itu dia mengeluarkan energinya untuk memerintahkan ular senja. Sehingga membuat ular senja itu langsung menjulurkan lidahnya ke arah Ning Yuan. Yang membuat Ning Yuan dan Baye merasa cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Dan di saat itu juga ular senja itu menarik tubuh Ning Yuan hingga membuat mereka berdua masuk ke dalam ular senja itu. Dan kini Ning Yuan telah berpindah di dalam tubuh ular senja. Di mana saat ini terlihat seperti sebuah ruangan dan juga telah cukup banyak orang yang berada di dalamnya. Lalu salah satu petugas menghampiri Ning Yuan sembari menanyakan kemana Ning Yuan akan pergi. Dan Ning Yuan mengatakan jika dia akan pergi ke kota Cahaya Perak. Dan petugas itu meminta bayaran 50 yuan batu spiritual ringkat rendah untuk biaya perjalanan. Yang membuat Ning Yuan merasa cukup terkejut, karena tidak ada jalan lain Ning Yuan hanya bisa membayarnya. Sembari berjalan pergi Ning Yuan bergumam, harga ini sungguh tidak masuk akal. Dan kini terlihat Ning Yuan sedang duduk dengan sangat santai bersama penumpang lainnya. Namun di saat bersamaan ada seorang petugas yang meminta mereka semua untuk berdiri sembari dia berkata, "Kalian semua cepatlah berdiri dan keluar dari tempat ini. Karena tempat ini telah khusus dibayar oleh seseorang." Yang seketika itu membuat semua penumpang yang berada di sana cukup terkejut sembari mereka berkata, "Kami juga membayar, mengapa kau malah ingin menurunkan kami di pertengahan jalan? Apakah begini caramu menjalankan bisnis?" Lalu petugas itu menjawab jika dia akan mengembalikan uang semua orang ketika dia menurunkan mereka. Dan di saat bersamaan ada seorang pemuda yang mendekati petugas itu sembari berkata, "Mengapa para sampah ini tidak segera turun juga?" Dan terlihatlah seorang pemuda bangsawan yang berpakaian dengan sangat mewah dan dikawal oleh seorang penjaga. Karena merasa kesal dengan ucapan pemuda itu, seorang penumpang dengan tubuh tinggi besar memegang pundak dari pemuda itu sembari berkata, "Dari mana datangnya sampah kecil ini? Beraninya berbicara dengan begitu kasar." Dan dengan sorot mata yang tajam pemuda itu berkata, "Hilangkan dia untukku." Dan di saat itu juga penjaga yang bersamanya menyerang seorang penumpang itu hingga membuatnya terhempas dan langsung tak sadarkan diri. Dan semua orang yang berada di tempat itu berkata, "Beraninya kau menghilangkan seseorang di dalam ular senja. Tapi bagaimana cara kita untuk melawan seseorang yang telah berada di alam pembangunan fondasi itu?" Lalu pemuda bangsawan itu mengangkat 3 jarinya sembari dia berkata, "Aku akan memberi kalian semua waktu 3 nafas. Jika kalian tidak keluar, Tuan muda ini akan menghilangkan kalian semua di tempat ini."
Dan semua orang yang berada di tempat itu berbondong-bonding keluar dari dalam ular senja karena merasa takut dengan ancaman yang diberikan oleh pemuda bangsawan itu. Namun mata dari pemuda bangsawan itu secara tiba-tiba terbelalak ketika dia melihat Ning Yuan yang berjalan di sampingnya. Lalu sembari menatap Ning Yuan, pemuda bangsawan itu berkata, "Apakah yang berada di bahumu itu adalah seekor kura-kura? Aku akan membelinya jika kau menawarkannya padaku." Lalu Ning Yuan bertanya apa yang dimaksud dengan pemuda itu. Dan pemuda bangsawan itu berjalan mendekati Ning Yuan sembari dia berkata, "Berapa banyak batu spiritual yang kau butuhkan untuk menukarnya dengan binatang itu?" Tanpa memperdulikan perkataan dari pemuda bangsawan itu, Ning Yuan melanjutkan perjalanannya sembari berkata bahwa dia tidak tertarik. Yang seketika itu membuat petugas dari ular senja merasa cukup kesal dan mengarahkan serangannya kepada Ning Yuan sembari dia berkata, "Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada Master?" Dan hanya dengan sentuhan tangannya, petugas itu terlempar dengan cukup keras akibat serangan Ning Yuan. Beralih kepada beberapa orang yang melihat Ning Yuan menyerang petugas sehingga membuat mereka berkata, "Pemuda ini benar-benar berani menyerang petugas dari perusahaan ular senja. Apakah dia sudah tidak waras?" Dan di dalam benaknya pemuda bangsawan itu hanya bisa bergumam, "Apa latar belakang dari pemuda ini sehingga berani menyinggung perusahaan ular senja?" Lalu dia lanjut berkata, "Seorang sampah yang memiliki tubuh fisik yang kuat. Apa kau tahu siapa aku?" Dengan ekspresi datar Ning Yuan berkata bahwa dia tak peduli dengan dirinya. Dan dengan dipenuhi rasa percaya diri seseorang itu memperkenalkan dirinya yang bernama Li Mu. Setelah mendengar nama Li Mu, semua orang yang berada di sana mulai mengetahui jika seseorang itu merupakan tuan muda ketiga dari keluarga Li di kota Baoguang. Dan Ning Yuan hanya terdiam ketika mengetahui identitas dari seseorang yang berada di depannya. Sehingga Li Mu mengejeknya dengan berkata, "Apakah kau merasa takut setelah mengetahui jika aku berasal dari keluarga Li? Tapi selama kau menyerahkan kura-kura itu, dan berlutut di bawah kakiku sebanyak 3 kali, aku akan membiarkanmu pergi." Namun dengan sangat santai Ning Yuan berkata jika dia sama sekali belum pernah mendengar tentang keluarga Li. Yang seketika itu membuat Li Mu merasa sangat terkejut ketika mendengar perkataan Ning Yuan. Dan dengan sangat kesal Li Mu memerintahkan penjaganya yang bernama Liu San untuk menghilangkan Ning Yuan. Dan merebus binatang yang bersamanya, di sisi Baye merasa sangat kesal dan dia pun berkata, "Kemampuan apa yang kau miliki sehingga beraninya kau berkata seperti itu kepadaku?" Setelah mengetahui jika Baye bisa berbicara, Li Mu merasa sangat senang sembari berkata, "Aku pikir dia hanyalah binatang biasa, ternyata dia adalah binatang yang sangat langka." Berpindah kepada Liu San yang menatap Ning Yuan dengan sorot mata yang tajam sembari dia berkata, "Ini sungguh menarik, tubuh fisikmu memang kuat, tapi semua itu hanyalah sekedar target bagiku." Dan di saat itu juga Liu San mengerahkan energi yang telah dia ciptakan untuk menyerang Ning Yuan. Yang membuat Ning Yuan merasa cukup terkejut, namun Ning Yuan masih sempat menahan serangan itu menggunakan perisai energi es yang telah dia ciptakan. Sehingga membuat serangan yang dilancarkan oleh Liu San membeku karenanya. Dan Liu San merasa cukup terkejut dengan semua itu sehingga membuatnya berkata, "Aku tidak menyangka jika kau juga dapat menggunakan energi spiritual." Namun Liu San kembali dikejutkan dengan pergerakan Ning Yuan yang sangat cepat, sehingga kini membuat Ning Yuan berada di hadapan Li Mu sembari menyiapkan tendangannya, yang seketika itu membuat Li Mu berteriak dengan sangat ketakutan ketika melihat Ning Yuan yang telah berada di hadapannya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.